Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Saputro, NIM 18330011. Saya akan mereview 3 jurnal mata kuliah sistem pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin, MZ, Eskom, MPD, Mkom. Berikut saya akan mereview. Judul jurnal yang saya review ada 3. Yang pertama, aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit coronavirus menggunakan metode Cartinity Vector berbasis web. Yang kedua, implementasi sistem pakar menggunakan metode Cartinity Vector untuk mendiagnosa dini coronavirus. Yang ketiga, sistem pakar diagnosa virus corona dengan metode naive Bayes. Review yang pertama. Untuk judul, aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit coronavirus menggunakan metode Cartinity Vector berbasis web. Jurnal ini dari Buletin Utama Teknik, dan untuk link downloadnya bisa di jurnal.uisu.ac.id. Untuk file 16 nomor 2 ISSN 2598 sampai 3814 online dan ISSN 1410 sampai 4520 untuk yang cetak. Tahunnya itu 2021. Untuk penulis pertama Irfandi Huta Barat, yang kedua Marina El Saera. Untuk reviewernya saya sendiri, Marwan Saputro. Tanggal downloadnya tanggal 4 Oktober 2021. Tujuan penelitian: masyarakat dapat langsung mengetahui gejala dan penyebab penyakit, kemudian dapat langsung mendiagnosanya tanpa harus ke dokter atau rumah sakit. Salah satu sistem yang dapat digunakan yaitu sistem pakar. Subjek penelitian: pasien di RS Mitra Sejati Medan. Asesmen data menggunakan cara yakni 1. Buku, yang kedua jurnal nasional, yang ketiga wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan berinteraksi langsung dengan sistem yang akan dirancang yaitu sistem pakar. 4. Jurnal internasional dan sumber-sumber lainnya. Metode penelitian: untuk metode penelitian menggunakan Cartinity Vector yang digunakan untuk mengukur tingkat kepastian dalam mendiagnosa penyakit COVID-19 berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien yang disesuaikan dengan kepakaran seorang ahli atau spesialis tentang penyakit COVID-19. Yang kedua, forward chaining digunakan untuk membangun sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit COVID-19. Langkah penelitian: untuk membangun sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit COVID-19 menggunakan metode Cartinity Vector berbasis web, maka diperlukan sebuah dukungan berupa alat penelitian. Berikut ini alat yang digunakan yaitu perangkat keras yang pertama, yang kedua perangkat lunak. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu elemen yang mendukung sebagai landasan teoritis penelitian dalam mengkaji masalah yang dibahas. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung ke tempat studi kasus di mana akan dilakukan penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan di RS Mitra Sejati Medan. Hasil penelitian: data penyakit yaitu kode penyakit COVID-19, data gejala penyakit ada demam, batuk kering, keletihan, produksi dahak, sesak napas, nyeri otot dan nyeri sendi, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, mual atau muntah, kongesti hidung, diare, batuk darah, kongesti konjungtiva. Untuk kesimpulannya, yang pertama, dengan adanya perencanaan aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit COVID-19 menggunakan metode Cartinity Vector berbasis web, maka sistem dapat digunakan pakar untuk mengetahui sejak awal diagnosa penyakit COVID-19. Yang kedua, dapat membantu pakar dalam mendiagnosa penyakit COVID-19 agar dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Review jurnal yang kedua, yang berjudul Implementasi Sistem Pakar Menggunakan Metode Cartinity Vector untuk Mendiagnosa Dini Coronavirus di CSS. Jurnal ini dari media informatika Budi Dharma, bisa didownload di www.stmtimic-budidharma.ac.id. File 4 nomor 3 ISSN 2614 sampai 5278 media cetak.
ISSN 2548 sampai 8368 media online. Untuk tahunnya 2020, penulis pertama Muhammad Fajar Suryana, yang kedua Fauziah, yang ketiga Ratih Titi Komalasari. Untuk reviewernya Marwan Saputra, saya sendiri. Untuk tanggal downloadnya tanggal 4 Oktober 2021. Tujuan penelitian: membantu para tenaga medis melakukan deteksi dini infeksi COVID-19 dengan mengklasifikasikan diagnosa ke dalam 3 kategori, yaitu non-suspek, ODP, dan PDP. Subjek penelitian adalah pasien. Asesmen data menggunakan cara yakni wawancara pasien yang akan diperiksa dengan menanyakan gejala yang dialami. Metode penelitian ini menggunakan Cartesian vector, yang merupakan suatu metode untuk dapat membuktikan apakah suatu fakta yang terjadi disebut pasti atau tidak pasti yang terbentuk matriks. Untuk diagram alur penginputan gejala, yaitu pertama mulai, terus yang kedua input gejala, terus input lagi, yang 4 perhitungan Cartesian vector, terus yang 5 solusi dan selesai. Langkah penelitian: beberapa tahapan yang meliputi penentuan basis pengetahuan, pemodelan aturan CF, proses perhitungan sistem, dan implementasi sistem. Basis pengetahuan dilakukan untuk menentukan hipotesa dan evidence yang terjadi pada masing-masing status pasien, yang dikategorikan ke dalam 3 kategori yang meliputi pasien dalam pengawasan dalam kurung PDP, terus orang yang dalam pemantauan dalam kurung ODP, dan orang-orang yang dianggap non-suspek dalam kurung NON. Pemodelan aturan CF yaitu proses pemodelan algoritma yang dihubungkan dari status pasien dan gejala. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi, yaitu tahap di mana implementasi dengan membuat aplikasi sistem untuk menghasilkan output atau hasil dari perhitungan CF. Proses implementasi ini ditunjukkan dengan desain antarmuka dari aplikasi yang dibuat, dimulai dari proses user atau admin login, menentukan status pasien, menentukan gejala, menentukan pengetahuan, mendiagnosa hingga hasil diagnosa yang dibuat dengan menu yang dibuat dalam aplikasi. Hasil penelitian: nama gejala. Pertama, pergi ke luar negeri yang terdampak, batuk kering, berusia lebih dari 50 tahun, kelelahan, demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, pernah kontak langsung dengan orang yang terinfeksi COVID-19, sesak nafas, hidung tersumbat, tenggorokan sakit, bersin-bersin, sinar X pada paru-paru, pernafasan cepat tak normal. Status pasien: orang dalam pemantauan dalam kurung ODP, pasien dalam pengawasan dalam kurung PDP, non-suspek. Nah, ini untuk hasil rule-nya. Terus hasil pengetahuan pakar. Hasil perhitungan gejala. Literasi: yang pertama, pergi ke luar negeri yang terdampak COVID, CF pakarnya 0.7, CF usernya 1, terus CF pakar dikali CF user sama dengan 0.7. Literasi yang kedua, batuk kering, CF pakarnya 0.6, CF usernya 1, terus CF pakar dikali CF user sama dengan 0.6. Yang ketiga, demam lebih dari 38 derajat Celcius, CF pakarnya 0,6, CF usernya 1, CF pakar dikali CF user sama dengan 0,6. Yang keempat, pernah kontak dengan pasien positif COVID, CF pakarnya 0,7, CF usernya 1, CF pakar kali CF user hasilnya 0.7. Yang kelima, sesak nafas, CF pakarnya 0.8, CF usernya 1, CF pakar kali CF user hasilnya 0.8. Untuk hasil 1 dan 2, kemungkinan 1 menjadi PDP, kemungkinan 2 menjadi ODP. Dan ini ada perhitungannya. Hasil perhitungan 152 pasien yang non-suspek rata-rata 40, total 2. Yang ODP, orang dalam pemantauan, rata-rata 91,38, total 114. Yang ketiga PDP, pasien dalam pengawasan, rata-rata 98,25,
total 36, grand total 152. Kesimpulan. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan aplikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa 1. Menghasilkan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa dini COVID-19 dengan mengelompokkan status pasien seperti PDP, ODP, dan non-suspek. Yang kedua, dari perhitungan nilai CF 152 pasien yang diinput pada penelitian ini menghasilkan 114 ODP, 36 PDP, dan 2 non dengan masing-masing memiliki rata-rata nilai CF 98,25%, 91,38%, dan 40%, dan sudah sesuai hasil yang didapatkan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Review jurnal yang ketiga. Topik sistem pakar diagnosa virus corona dengan metode naive Bayes. Jurnal dari TICCOM-SIN. Bisa didownload di p3m.sinus.ac.id. Untuk file 9 nomor 1 ISSN cetak 2338 sampai 4018, ISSN online 2620 sampai 7532. Year 2021. Author pertama Fareza Adityanto Nugroho, kedua Arif Fajar Solikin, ketiga Mutiara Dewi Anggraini, keempat Kusrini. Reviewer Marwan Saputra, dan 05 Oktober 2021. Research purpose: meningkatkan keandalan, mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, menggunakan berbagai keterampilan, menyediakan basis data intelijen, dan mengurangi bahaya. Research subject: penderita virus corona. Asesmen data menggunakan cara yakni tes PCR. Research metodologi, ini metode penelitian menggunakan metode naive Bayes, menggunakan model statistik untuk melakukan proses klasifikasi data. Metode ini menghitung nilai probabilitas data uji berdasarkan data kasus yang sudah pernah terjadi. Research step: tahap awal penelitian, perumusan masalah, penentuan judul, penetapan tujuan studi literatur, pengumpulan data. Tahap pembuatan sistem pakar. 1. Analisa dan desain. A. Deskripsi kebutuhan sistem pakar. B. Perencanaan struktur data dan tampilan antarmuka sistem pakar. C. Perencanaan aturan penelusuran diagnosis sistem pakar. Yang kedua, coding. A. Penerjemah sistem pakar ke dalam bahasa pemrograman. B. Penerapan aturan dengan metode naive Bayes. Yang ketiga, pengujian. A. Pengujian sistem pakar terhadap hasil analisis. Tahap kesimpulan, menarikan kesimpulan. Hasil penelitian, identifikasi gejala yang dialami. Itu ada kehilangan selera makan, nyeri atau tekanan yang terus-menerus, diabetes, hipertensi, depresi. Hasil tes positif. Diagram klasifikasi infeksi virus corona, kesesuaian dengan pakar penyakit dalam. Terkonfirmasi ada 6%, probable ada 6%, gejala berat 17%, gejala sedang 18%, gejala ringan 47%, tanpa gejala 6%. Diagram kesesuaian sistem pakar. Kesesuaian diagram pakar penyakit dalam. Sesuai 94,12%, tidak sesuai 5,88%. Grafik perbandingan hasil. Kalkulasi. Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan aplikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosa virus corona memenuhi persyaratan ahli obat internal dengan tingkat kualifikasi 94%, sehingga sistem pakar ini dapat membantu user untuk mengetahui sejauh mana virus corona menginfeksi tubuh supaya dapat diketahui langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Pengajuan judul project. Nah, ini judul project yang saya ambil untuk menjadikan project sistem pakar saya. Sistem pakar
diagnosa COVID-19 berbasis web mata kuliah sistem pakar. Deskripsi rencana proyek sistem pakar COVID-19 dirancang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Pada sistem pakar ini diajukan beberapa pertanyaan. Setelah semua pertanyaan terjawab, maka tampak hasil diagnosa beserta saran yang dapat membantu diagnosa dari serangan virus COVID-19. Zona rujukan ini yang saya ambil dari judul aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa virus COVID-19 pada manusia berbasis web menggunakan metode forward chaining. Link downloadnya ada di jurnal uesu.ac.id. Terima kasih, kurang dan lebihnya presentasi dari saya ataupun review jurnal dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.